Karena ngelihat ada Selina yang bisa naruh trap di mana-mana. Dia cuma cari info aja mungkin. Kayak open map sedikit dan gak terlalu bermain dari jauh. So kita melihat seperti apa Natalia dari Kings yang sudah di-pick terlebih dahulu. So ini dia game pertama antara Pops melawan Kings. Iya, ini adalah game yang pertama antara Pep Esport melawan King Esport tentunya. Apakah bakal best of 3 series lagi? Atau bahkan 2-0 untuk salah satu tim yang memenangkan pertandingan kali ini. Kita lihat mid lane-nya di mana Natalia dari seorang Bubu langsung hajar seorang Cheesecake-nya di sana. Iya, sementara K-Dot pun masih mencoba untuk memberikan pressure juga di area midnya. Membuat Cheesecake harus sampai recall. Dan ini bakal ketinggalan level juga dari seorang Cheesecake Speechless yang sempat diganggu. Namun masih bisa untuk mengamankan purple buff-nya. Dan mau gak mau ini Lei. Karena Cheesecake-nya sudah pulang, mau tidak mau dia harus bermain agak sedikit pasif. Dan mungkin Little Wonder. tidak bisa mengambil Little Wonder-nya karena Speechless berhasil untuk mendapatkannya. Tapi di sisi lain, lihat lainnya. Bakal coba dipukul mundur setelah ada Abyssal Arrow yang connect. Tapi Bubu tipis banget, hampir aja masih bisa digocek untuk Abyssal Arrow-nya. Oke, Cello ini menurut gue sangat dirugikan banget setelah tadi Little Wonder diambil oleh seorang Spaceless. Di mana ada seorang Cello dipaksa buat recall tanpa ada yang mendapatkan Little Wonder-nya. Tapi sementara kali ini hilang beberapa menit juga yang membuat kali ini Cello harus melakukan farming kembali di area orange buff-nya. And meanwhile di area bottom lane udah ada Cheesecake yang mencoba melakukan ganking ke arah seorang Mute tentunya. Langsung dihajar begitu saja. Terhilang beberapa damage. Tapi Baymax kali ini belum bisa memberikan damage yang maksimal juga ke arah Mute-nya Cimomo. Oh iya, ini aku baru ngeh juga sih. Sebenarnya K-Dot bisa pakai untuk manfaatin ngemakannya semua Abyssal Trap dari Lei. Dan dia pakai Flea-nya, tapi memang agak cukup mahal ya. Karena bisa dibilang dia nggak punya resource skill di mana Flea-nya udah dipakai untuk ngehindarin trap yang dipaksa sama Lei. Tapi kali ini lihat teamfight-nya di area bawah bakal coba dikejar. Plus berada ini pada depan langsung Tempest of Blade dibuka. Bubu menjadi target utama dan bahkan first blood jatuh ke tangan pemain dari Pops. Pep Esport mendapat 1 poin kill untuk Speechless-nya cukup diuntungkan banget. Tapi kali ini Turtle the spawn. Apakah tim dari King Esport bakal bermain objektif tapi terkena trap di sana yang membuat dia harus mundur. Nggak bisa terburu-buru juga untuk menginisiasi ke arah Turtle-nya. Kali ini Speechless ngamanin Purple buff terlebih dahulu. Begitu juga dengan Cello. Reset kembali ke arah Purple buff yang Choji. Iya, dan sebenarnya kalau misalkan lihat dari posisi seperti ini ya, teman-teman dari Kings itu sebenarnya punya early potential yang lebih besar dibandingkan dengan Paps. Tapi Paps ini balik lagi dari strat dan juga bagaimana cara mereka berkomunikasi sih. Okay. Mereka benar-benar kayak on point banget apa visi misi mereka dan bisa dilihat bahwa satu kali turtle ya udah semuanya ngumpul dulu, langsung misal lagi rotasi lagi dan bahkan ya yang bisa dibilang jadi unggul ya bagi Paps di game kali ini adalah Bravo sih yang bakal bisa ngerombak-rombak di arah frontline nanti. Di sana ada team fight yang benar-benar gede banget. Iya, dan kali ini lihat Shogun-nya bakal coba diacak-acak di area atas. Pixel sudah mulai masuk, Tempest of Blade lagi dan lagi. Namun Shogun masih punya shield tambahan dan masih bisa bertahan di area atas. Dua pemain dari Pops namun dia tidak sanggup untuk menumbangkan Shogun sendirian. Shogun masih terlalu tebal tentunya untuk di early game tadi. Walaupun kita lihat Pep Esport ketika di area Turtle berhasil didapatkan. Meanwhile tapi di area bottom lane-nya sementara Paps kehilangan seorang Baymax. Oke, mereka dapetin 1 turtle, tapi mereka harus kehilangan Baymax. Menurut gue satu bayaran cukup mahal juga sih. Itu juga agak mahal sih, tadi K-Dot tiba-tiba flicker. Terlalu ngeras menurut matanya Joji sih. Harusnya bisa pakai payungnya aja untuk bisa teleport ke arah bush tadi. Tapi flicker 120 detik, so satu-satunya escape mechanism yang dimiliki oleh Kagura. Tinggal hanya rasa V-nya aja dan itu bakal berbahaya banget kalau misalkan tiba-tiba Yuzong ataupun Link-nya masuk teamfight dan ngincer ke arah K-Dot duluan. Tapi aku senang juga sih, Speechless masih respect ya sama keberadaan dari Bubu juga. Dia nggak mau terlalu kontes ke area gold buff, ke omang di area atas tadi. Dia ngelepasin aja, ngebiarin Bubu untuk ngedapetin gold terlebih dahulu. Dan dia bakal fokus farming mungkin untuk beberapa menit ke depan. Daripada dia harus ke pick off di tangan seorang Bubu. Oh, yang Itu bakal jadi tabungan yang cukup mahal tentunya. dari Speechless mungkin dia bakal mencari Demon Hunter Sword terlebih dahulu sebelum dia melakukan team fight tentunya. Dan kali ini juga di area top lane Shogun dan juga Bravo saling adu mekanik. And meanwhile, di area mid lane-nya, di area Reaper kali ini mulai dihajar oleh seorang Cello. Jab, tapi nampaknya masih miss. Sementara kita lihat dari seorang Speechless bakal langsung menuju ke arah seorang Kado. Tapi sementara Abyssal Arrow-nya connect terhadap satu orang di sana. Di mana Temple of Blade-nya berhasil mendapatkan satu orang itu seorang Bubu. Tapi kita kali ini bakal ada Yuzong mengeluarkan The Way. Black Dragon Form-nya langsung mencari musuh yang ada di Bravo. Terlalu barbar, sendirian maju ke depan. Membuat Bravo apakah masih bisa bertahan? Oh no. Ya, udah
nggak bisa. Dari seorang Shogun mendapat seorang Bravo, tapi dari seorang Lai kali ini terlalu terburu-buru mencoba untuk menghajar kembali dan dipaksa untuk mundur. Dan Fabs, oke mereka kehilangan seorang Bravo, tapi mereka mendapatkan bottom lane turretnya Cimomo. Iya, kompensasi yang dicari sama Paps. Mereka tahu Bravo yang bakal tumbang. Setidaknya Bravo memang datang untuk menjadi sandbag dari Paps yang tadi Joji juga bilang juga. Tapi permasalahannya untungnya dari Paps mereka dapetin kompensasi, dapetin turret. Ya menurut aku ini juga cukup mahal. Karena tadi juga hitungannya 5 menit pertama ya itu dari shieldnya mungkin masih bisa dimakanin. Masih penuh Sama, tadi. sama player-player dari Paps terutama BMX juga yang sudah tumbang. So ini harus berhati-hati juga dari Kings. Mereka mungkin bisa menang dari sisi team fight-nya. Dan menurut aku Speechless baik banget, dia tarik ulur ketika bubunya datang, tapi Lei, dan lagi-lagi ini menurut aku harus di respect juga sih Abyssal Arrow dari Lei. Dari Lei hati-hati banget, karena arrow-nya bisa ngenai siapapun. Nah tuh kan di spam aja arrow dari seorang Lei-nya. Tapi sementara kali ini, dari seorang Shogun mencoba untuk mencolek-colek turtle ya di sana, tapi Crack juga sadar, tapi kedua jungler mereka kali ini masih sama-sama ngamanin purple buff terlebih dahulu. Apakah bakal jadi tim fight kali ini di mana udah ada seorang Cello dan juga Speechless saling bertemu, tapi kali ini Cello langsung ngejab ke arah seorang lane-nya bakal langsung hilang. Tapi sementara kita lihat juga di bagian mid lane-nya Temple of Lane dan seorang Speechless langsung menuju ke seorang Cello, langsung hilang killing spree didapatkan dari seorang Speechless di sana. Dan kali ini bakal digigit oleh seorang Newt ke arah seorang Bravo, tapi Bravo masih terlalu kuat dan sementara kali ini turtle harus terbuka lebar banget buat Fab Esports tentunya. Iya, tim fight yang tadi dipecah belah ya. Iya. Satu ngincer ke arah Lei dan bahkan sayang sekali dari Kedotnya nggak tumbang karena Speechless-nya mau nggak mau dia harus mundur, dia ngelihat pergerakan dari Newt juga. Cello yang udah knock out strike, dia bisa dibilang kayak bisa aja Speechless-nya itu ke pick off. Jadi bermain lebih aman juga dari Speechless-nya setelah tahu Lei ini udah tumbang. Jadi nggak punya sisi yang cukup juga dari Paps, bermain lebih aman dan bahkan mungkin mencari kompensasi lain yaitu turret juga yang di area atas yang sudah hancur. Namun Newt diam-diam dia rotasi ke bawah ngedapetin satu turret juga di tangan seorang King. Dari segi power dari kedua belah tim sama, tapi trade chance yang diambil oleh Paps ini jauh lebih worth it dibandingkan dengan Kings. Dari tadi selalu aja ada yang bisa ditukarkan kalau misalkan memang ada yang tumbang. Sementara Kings team fight ya udah team fight itu kan tumbang. Oh, tapi lihat Bravo-nya keculik sama 4 pemain yang berada di area rerumputan. Waduh. Mencoba untuk bersembunyi dari hiding in the bus, belum sempat mengeluarkan sebuah naganya yang langsung hilang begitu saja seorang Bravo. Tapi sementara kali ini dari segi objektif Paps mendapatkan 2 turret ya, area top lane dan juga bottom lane ya. Dan sementara kali ini dari segi gold mereka juga masih imbang banget dan belum ada yang mendominasi. Dan jangan lupa juga buat kalian semua tonton MPL dan saksikan keseruannya, kalian bisa langsung scan barcode di bawah ini. Iya, untuk dapetin jadwal di minggu ini, tapi lihat tuh Lei-nya, Abyssal Arrow-nya connect lagi ke arah seorang Cello dan mau nggak mau dipukul mundur Cello-nya. Gak boleh bermain terlalu jauh Speechless. Oh, terkena item Kupa dari seorang Neo dan bahkan kali ini dibalikin keadaannya. Tempat softplay dibuka, Bubu yang bakal menjadi inceran kah? Deviant Sword-nya cuma ngambil 2 pedang saja dan itu cukup buat seorang Speechless karena dia tahu pergerakan dari seorang Shogun juga udah mulai datang. Dia nggak mau paksain tim fight-nya. Lei kali ini Abyssal Arrow-nya connect, tapi Kedot masih punya free untuk kembali ke arah dari jungle yang dimiliki sama Kings. Dan ini bisa kelihatan ya, kok aja yang dimiliki sama kedua tim. Mereka nggak mau terlalu kayak over commit buat team fight gitu. Iya. Mereka benar-benar dapetin momentum yang pas banget. Mungkin antara Lei-nya Abyssal Arrow-nya connect dan di follow up dengan cukup cepat. Atau dari King sendiri, ini ngelihat dari Newt-nya bisa bite them Kupa ke satu target yang benar-benar on point. Atau Cello yang ngeluarin knockout strike-nya. Ya, tapi kali ini kalau Lee juga dia remit lane-nya masih saling hati-hati juga. Kayak Cici mau bilang, Fab Esports tuh benar-benar nunggu momen banget. Kayak misalnya Lei dengan arrow-nya connect, mereka baru maju, overcommit langsung ke arah tim King. Tapi King juga masih bisa dari tadi berhasil survive dengan ada cover-cover. Dan ini benar aja arrow-nya kembali connect ke seorang Kadel. Kadel masih bisa kabur, tapi sementara malah Lei-nya harus hilang. Terkena cakaran maut dari seorang Bubu dengan Natalia-nya. Bravo mencoba untuk join di area mid lane-nya. Tapi kali ini Baymax dengan sniper yang mencari musuh yang ada. Shogun, Polystar Moon di charge, langsung seorang Baymax masih bisa mundur. Tapi sementara kali ini Shogun masih bisa juga melakukan clear wave di area mid lane-nya. Dan sementara Bubu mencoba untuk menaikkan, mendorong minion dari area bottom dan juga di area top lane-nya. Udah ada Speechless mencoba untuk mencari space farming-nya. Kali ini kita mau masuk ke 9. Dan menurut gua belum ada yang terlalu mendominasi menurut gua nih Choji. Satu hal yang mendominasi itu dari junglernya sih. Berbeda dua level karena balik lagi dengan emblem sawi ya, otomatis damage ke arah creep pun juga bakal lebih enak lagi untuk dilakukan oleh seorang Speechless. Tapi problemnya adalah dari tadi Speechless juga masih belum menemukan sweet spot di mana dia bisa mengeluarkan Tempest of Blade dengan aman. Tadi contohnya di mana Kedot yang langsung ditargetkan itu bisa banget kabur ke belakang sana. Bubu ini bisa aja immune. Oh, tapi Bubu kali ini kayaknya udah mulai efektif
ya. Iya. Dari smoke bombnya dan bahkan berkali-kali ini menurut aku banyak target yang ke pick off satu persatu. Kings dari power spike-nya adalah mereka harus culik satu persatu. Iya, itu dia. Satu. Dari bubunya yang gak ketahuan posisinya di mana. Dan padahal Lee yang udah bagus banget dari Abyssal Arrow-nya. Tapi setiap kali team fight-nya dipisah sama Kings, ini entah gimana Puffs mulai kebingungan siapa yang mau mereka targetin. Karena gimana pun target utama prioritas dari Kings adalah Lee tumbang duluan. Oke, mulai dibuka kali ini Black Dragon Form dari seorang Bravo mengincar ke arah seorang Newt dan bahkan lihat Lordnya. Udah sedikit lagi HP yang tersisa dan Oh my bahkan God. Tempest of Fate dari seorang Species Oh. ke arah seorang Selo. Dan kali ini sepertinya Lordnya masih bisa diamankan oleh pemain dari Puffs dan bahkan tumbang juga Keidot. Dua hilang, tapi di sisi lain lihat Bubu mencoba untuk mencari trade kill-nya tapi ternyata tidak bisa, tidak sanggup menahan semua damage yang dimiliki sama Puffs. Dan Shogun pun mencoba untuk mencari cara gimana caranya mereka harus lari dari kejaran pemain-pemain Puffs. Dan ini lihat, 3 member hilang begitu saja. Oke, justru sekarang Puffs yang udah mulai mecah belah. Team fight dari Kings, pinter banget karena balik lagi tadi seperti Joji bilang di arah BNNP di mana power dari teman-teman Puffs ini adalah ke arah pick off-nya dan bahkan kalau misalkan kita lihat yang agak kasihan sebenarnya di Speechless. Dia agak susah untuk bisa nargetin ke siapapun. Cello bisa ada knockout strike, Kedot ada Rashamble Lovely dan Bubu pun bisa immune. Sementara Shogun punya shield yang lumayan besar. Tapi yang dari tadi game changing adalah Speechless ini memang jadi eksekutor aja. Eksekutor. Karena balik lagi yang udah nge-poking terus-terusan itu cuma Cheesecake, Baymax dan juga Bravo. Lei itu hanya setup team fight aja dan juga naruh trap agar visibilitas dari map Lane of Dawn di game kali ini terbuka dengan luas untuk Puffs Esports. Terang banget tapi lihat Lei bukan sembarang Lei dan lihat Kidut dipukul mundur 1 damage dari Baymax. Layar hit tuh. Itu benar-benar sakit banget dari hit yang dikeluarkan oleh seorang Baymax dan meskipun Lordnya berhasil ditumbangkan, tapi lihat seberapa akurat Abyssal Arrow dari seorang Lei dan bahkan lihat Speechless maju ke area depan. Tempest of Blade bakal coba dibuka ngincer ke arah Shogun, tapi Shogunnya masih bisa menari dengan cukup bebas di area depan dan jangan terlalu takabur menurut aku dari Puffs meskipun sekarang mereka lagi pegang kendali dari mapnya. Tapi ingat, dari King sendiri mereka bisa punya dapetin momentum di mana Newt dengan Bite Kupanya atau Bubu yang ngeculik satu persatu. Tapi kemungkinannya di mana Puffs nggak kehilangan Lei, ini tim fightnya masih bisa dipegang sama Puffs. Masih bisa dipegang oleh seorang Puffs selama dia belum kehilangan seorang Lei-nya. Dan dari tadi kali ini King sepertinya udah mulai kehilangan temponya. Sudah mulai main hitting the bus kembali. Dan sementara kali ini di area top lane. Dan ini ya fun fact-nya, Newt dan Cello menjadi 2 pemain Kings yang paling subur kill. Keduanya mencatat total 83 kill hingga saat ini. Iya. Aduh, ini jangan-jangan masa pertumbuhannya masih berhenti kali dia. Sangat subur kayaknya. Udah subur. Masih Iya. snowball ya. Iya. Oke, tapi 1 buah anti-Quiras di tangan Bravo tentunya akan menurunkan physical damage yang dimiliki sama Kings. Tapi apakah itu Arrow. cukup lagi-lagi? Ini kayaknya Newt seneng banget makan lele ya. Iya, karena Arrow berkali-kali dari seorang Lei di sana. Tapi kita lihat juga kali ini. Hati-hati Shogun, berjalan-jalan di area river bisa membuat kamu diciduk dengan beberapa player dari tim Puffs. Sniper asik konektor seorang Kadut di sana. Kehilangan sepertinya how point-nya bahkan terkait Cheesecake. Mencoba untuk sedikit demi sedikit maju ke area depan. Shogun kali ini bakal menjadi sandbag untuk timnya. Oke, Speechless sudah hadir juga untuk mengamankan Arvo buff-nya tanpa kali semua. Lihat Bubu di area bawah. Ternyata dia nggak mau ngambil resiko. Dia bakal pindah aja, nggak mau terlalu maksain untuk ngeculik dari area backline-nya. Padahal kalau bisa dapet chance-nya untuk ngeculik mungkin satu player antara Lei atau mungkin Baymax itu bakal bagus banget buat Bubu. Tapi itu bisa jadi pedang bermata dua juga. Karena dia bisa juga di counter balik. Ya, terkena sisi yang dimiliki sama Puffs karena kita tahu Lei selalu on point dan bahkan Cheesecake pun masih bisa nabrak dengan adanya Circling Eagle. Tapi sepertinya ini Lord yang kedua yang akan menjadi target. Iya, kita lagi ke Lord yang kedua. Udah mulai corak dari kedua tim. Puffs dan juga King sudah mulai setup di mana Black Dragon Form juga dikeluarkan dari seorang Bravo kali ini. Artinya King bisa lebih berani untuk melakukan inisiasi war setelah tadi Bravo mengeluarkan Black Dragon Form-nya. Dan sementara kali ini Cheesecake mulai mencoba untuk mengganggu Shogun yang sedang melakukan hit terhadap The Lord-nya. Dan sementara Baymax melakukan clear wave dan itu dia Rami play-nya. Dan juga Cello kali ini sudah mulai berani sedikit demi sedikit mulai dicicil terus darah dari Lord-nya. Dan sementara Shogun masih terus melakukan zoning terhadap teman-temannya. Oke, dan Cheesecake sepertinya nggak mau terlalu offside juga ya. Ngelihat semua player dari Kings, mereka coba untuk ngezoning di area rivernya.
ini mau bermain aman aja dan bahkan Speechless yang mencoba untuk split ini juga perlu peka map banget sih dari King sendiri. Jangan sampai mereka asik war tapi ternyata tiba-tiba Speechless-nya yang dari area bawah mobilitasnya tinggi bisa langsung nge-counter balik pergerakan dari Kings yang lagi coba untuk kontes Lordnya. Oh, lagi dan lagi DMX dan seorang BMX itu benar sakit sekali. Tapi kali ini kita lihat Cello apakah bakal melakukan kontes. Tapi hero-nya connect langsung terhadap seorang Kido tentunya. Dan sementara Shogun berada di paling depan mencoba untuk melakukan open map untuk teman-teman supaya map terang. Tapi sementara kita lihat kita kena arrow Cello-nya mengeluarkan kena counter strike. Volley Star juga bakal dikeluarkan. Bakal ada Black Dragon Form menuju ke arah seorang Cello. Hati-hati, masih bisa bertahan dan gak bisa. Cello bakal terpick off di sana. Dan kali ini Bubu bakal terhilang juga, terkena sniper dari seorang Baymax. Sementara Shogun bakal mundur dan kali ini Papi Sport bakal nge-contest Lord dengan Free Chimomo. Iya, cukup 2 pemain saja yang tumbang dari Kings. Padahal kayak Cello-nya sempat pakai knockout strike, tapi mereka lupa kalau follow up dari Paps itu cukup besar. Iya. Itu kelihatan dari cheesecake-nya padahal coba untuk ngebet aja ya. Iya, sini Selenanya sih harus di-respect sih. Selenanya? Dari tadi ini yang jadi stopper ya untuk teman-teman dari Kings untuk melakukan serangannya datang dari seorang Selena dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari skemanya dari tadi Paps itu adalah di saat ada satu yang terkena arrow ya udah Cheesecake bakal datang dengan Circling Eagle dan ditambah lagi di Soul Bloom. Walaupun dari itemnya segi tank itu tetap bakal berasa loh damage-nya dan itu benar-benar minus banget untuk Cello apalagi di saat semuanya udah connect Bravo tiba-tiba masuk. Tapi sebelumnya Choji pengen bilang bahwa dari mata Ninja Choji tadi ada sempat juga satu Black Dragon Form yang terlalu early so Bravo harusnya lebih di-trigger disiplin lagi sih di menit-menit sekarang apalagi menit 16 yang dimana 3 menit lagi Lord bakal muncul ke 18. Iya, tapi kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area mid. Shogun bakal menjadi sandbag di area depan. Dan ada split yang dilakukan oleh Paps. Arrow-nya connect, kali ini lihat defensor-nya connect. Dari seorang Speechless membuka jalan yang begitu lebar ke arah base dari King sendiri. Dan kali ini lihat 2 tumbang dari King Esport. Ada Black Dragon Form yang dipakai untuk mengusir pergerakan dari King sendiri. Dan makan lihat Super Minion yang mulai masuk ke area base. Dan sepertinya Paps akan langsung mengamankan game mereka yang pertama. Luar biasa banget, Papi Sport menangkan game yang pertama di Lord yang kedua tentunya dengan split push cukup baik dilakukan dari Gatrix dan juga Link-nya tadi yang berada di dalam mid lane-nya. Iya, itu Lei. Ini kayaknya si Linanya harus di-respect ya sih, guys. Harus di-respect sih dari Selenanya karena apa ya bisa dibilang oke.